tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Arisan mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Arisan mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi. Kembali lagi bareng aku di Icak-Icak Podcast, tempat kita ngulik berbagai sisi dunia kepemiluan dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Dan kali ini kita akan bicara soal logistik pemilu, tapi bukan cuma soal barang, gudang, dan pengiriman gitu ya. Ini tentang gimana tata kelola logistik bisa sampai dengan aman di TPS gitu ya. Gimana logistik itu bisa mencerminkan wajah integritas sebuah pemilu. Dan pastinya kita nggak sendirian, telah hadir bersama kita sosok yang paham betul bagaimana logistik pemilu dikelola dari hulu ke hilir, dari perencanaan hingga pemusnahan. Beliau adalah Ibu Betty Susianti, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Bengkulu. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio podcast. Apa kabar hari ini Ibu? Baik? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak Pen? Alhamdulillah baik Ibu. Kita mulai dulu dari yang ringan nih Bu. Boleh dong Bu diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan atau mungkin bagaimana perjalanan karir Ibu hingga menjabat sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik di KPU Kota Bengkulu ini Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fenty. Pagi. Ya, kayaknya agak cerah, sangat cerah ya. Cerah Ibu, alhamdulillah. Ya, walaupun suasana kondisi cuaca pada pagi hari ini sangat-sangat mendung, insya Allah nanti siang cerah secerah hati Mbak Fenty. Iya, amin. Ya, jadi baik, saya perkenalkan nama Betty Susianti, jabatan sekarang Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Sebelumnya jabatan sebelumnya itu pada Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, tapi masih di KPU Kota Bengkulu. Kalau balik lagi ke belakang, sebelum di KPU Kota Bengkulu saya pernah di KPU Kabupaten Kepahyang, karena penempatan pertama dulu di KPU Kabupaten Kepahyang tahun 2000, awal tahun 2010, akhir tahun 2011 saya dimutasi di KPU Kota Bengkulu sampai sekarang. Oh, jadi dari awalnya itu di Kepahyang ya Bu, mutasi ke Kota Bengkulu sampai sekarang. Udah lama ya Bu? Udah lumayan lama. Iya, alhamdulillah sudah lumayan lama lah. Nah Bu, kalau kita bicara soal logistik pemilu, ini kita tahu semua ya Bu, ini bukan sekedar urusan barang dan pengiriman aja, tapi ini bagian yang paling penting dari suksesnya pemilu itu sendiri ya Bu, kan harus dijaga dengan ketat dan ada prosedur yang memang berlaku gitu ya Bu. Sebenarnya Bu, seperti apa sih kerangka umum atau struktur tata kelola logistik pemilu dijalankan oleh KPU? Dan ada dasar hukumnya juga dong Bu, nggak sembarangan gitu. Gimana Bu? Ya, Mbak Penti, KPU Kota Bengkulu sebagai penyelenggara tingkat Kota Bengkulu sudah pasti mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Jadi kita melalui tahap-tahap. Sebelumnya kita untuk pemilihan ya, khususnya pemilihan yang sudah atau yang baru kita lakukan, tahap perencanaan baik itu perencanaan kebutuhan logistik, kebutuhan anggaran logistik. Jadi setelah perencanaan itu dilakukan, tugas KPU Kota Bengkulu itu tingkat penyelenggaraan pemilihan atau pemilu di tingkat kota, pertama menyiapkan tempat penyimpanan logistik. Itu namanya gudang. Nah, untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan wali kota, kita KPU Kota Bengkulu tidak melakukan sewa karena kita sudah punya gudang sendiri. Jadi cukup kapasitas untuk menampung logistik
pemilihan kepala daerah 2024. Tentunya kita tidak bekerja sembarangan, punya dasar hukum. Selain dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, peraturan KPU, juga kita keputusan-keputusan. Ya, keputusan-keputusan. Jadi kita tidak melenceng dari dasar hukum tersebut sampai dengan tata kelola logistiknya, seperti itu. Oh, jadi udah ada aturan tersendiri ya, Bu. Kita penyelenggara ini menjalankan harus sesuai aturan, tidak boleh sembarangan gitu ya, Bu. Nah, Bu, seringkali publik itu hanya melihat logistik itu muncul di TPS pas hari H gitu ya, Bu. Tapi ternyata kalau dilihat dari yang Ibu sampaikan tadi, tahapan pengelolaannya itu panjang sekali ya, Bu, dari perencanaan. Kalau boleh tahu lebih luasnya lagi itu gimana, Bu? Perencanaan, terus selanjutnya dikirim dari pusat. Terus kalau misalkan sudah selesai pemilu nih, Bu, itu logistiknya dikemanain, Bu? Atau dimusnahkan di TPS atau gimana, Bu? Boleh dijelaskan sedikit, Bu, ke teman pemilih? Iya, baik. Kalau berbicara logistik, kalau masyarakat kelihatannya, oh ya, KPU ini menyampaikan pada satu hari sebelum hari H. Bukan begitu. Tapi tahapannya itu mulai proses tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi. Perencanaannya itu kita merencanakan kebutuhan berapa jumlah logistik, apa-apa yang kita butuhkan. Nah, sampai dengan pada tahap kita penyiapan gudang. Nah, gudang yang sudah kita siapkan itu kan untuk menampung semua logistik yang yang tiba di KPU Kota Bengkulu untuk penyelenggaraan pemilihan. Nah, gudang sudah kita siap. Selanjutnya kita menerima logistik dari penyedia. Nah, setelah logistik tiba di sudah tiba di gudang kita, tugas kita melakukan sortir penghitungan terhadap logistik yang yang sudah siap untuk dilakukan sortir, yang sudah tiba di gudang logistik KPU Kota Bengkulu. Nah, jadi setelah logistik disortir, dihitung, nah ketika itu terjadi kekurangan, maka kewajiban kita menyampaikan laporan melalui silog. Tentunya prosesnya itu dari sekretaris melakukan pengajuan permintaan pemenuhan kekurangan kepada PPK. PPK itu sesuai dengan tingkat pengadaannya. Kalau seandainya pengadaannya itu di KPU Kota Bengkulu, oleh KPU Kota Bengkulu, maka sekretaris menyampaikan pengajuan permintaan permohonan kekurangan itu ke PPK, pejabat pembuat komitmen KPU Kota Bengkulu. Tapi kalau seandainya di KPU Provinsi Bengkulu yang yang melakukan pengadaan, maka disampaikan ke PPK KPU Provinsi Bengkulu. Nah, dari proses itu tentunya penyedia ya wajib memenuhi kekurangan. Karena logistik tidak boleh kurang. Jadi penyedia setelah menerima laporan dari KPU Kota Bengkulu harus menyiapkan atau memenuhi kekurangan tersebut. Nah, setelah barang logistik itu sudah siap semua, sudah sortir, hitung. Nah, terakhir itu sudah menjelang menjelang hari H, 1 bulan sebelum hari H, itu untuk sortir dan lipat surat suara. Seperti itu juga ketika kekurangan ya kewajiban kita mengajukan kekurangan. Nah, setelah surat suara sortir sudah lengkap semua, kalau terjadi kekurangan sudah disediakan oleh pihak penyedia, sudah dilengkapi. Selanjutnya itu pengepakan untuk kita distribusi. Pengepakan itu biasanya melibatkan pihak PPK, PPS
untuk dimasukkan dalam kotak, karena beberapa logistik itu ada yang dimasukkan dalam kota, ada yang untuk di luar kota. Setelah siap, baru tahap kita nanti ini pendistribusian. Nah, pendistribusian itu dilakukan 1 hari sebelum hari H. Karena kita di Kota Bengkulu, untuk wilayahnya tidak terlalu jauh, aksesnya juga cepat, maka pengiriman atau pendistribusian logistik 1 hari, boleh 1 hari sebelum hari H. Beda dengan kabupaten. Kalau kabupaten kan ada medan-medan yang sulit untuk dijangkau. Jadi untuk KPU Kota Bengkulu kita distribusinya 1 hari. Nah, berbarengan juga dengan pendistribusian, kita melakukan pemusnahan terhadap surat suara yang kelebihan atau rusak. Jadi seperti itu. Jadi 1 hari kita melakukan pemusnahan terhadap surat suara yang kelebihan dan rusak. Jadi gitu ya Bu, dari awalnya panjang sekali ya Bu. Ya, itulah namanya problemanya di logistik, tata kelola logistik. Ya. Nah Bu, sekarang kita bicara soal efisiensi. Pastinya ada tekanan dong Bu, bukan tekanan, kayak ada anjuran harus efisiensi soal logistik gitu. Nah, tantangannya pasti besar banget. Apalagi dengan skala logistik pemilu yang masif banget gitu ya Bu. Nggak mungkin dikit kayak surat suara berapa ratus atau bahkan berapa ribu gitu ya Bu. Apa strategi yang dilakukan agar kebutuhan logistik benar-benar direncanakan secara tepat dan tidak mubazir gitu Bu? Iya Mbak Penti, sebenarnya gampang sebenarnya. Efisiensi itu sebenarnya kalau kita ngikuti aturan itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh KPU, apalagi kita dalam pemilihan kepala daerah. Nah, itu dibarengi atau didampingi dengan peraturan kepala daerah. Makanya kalau seandainya kita sudah mengikuti peraturan, sudah itu keputusan kepala daerah dalam menetapkan jumlah harga dari jenis logistik, peraturan KPU contohnya untuk menetapkan surat suara, jumlah surat suara itu kan sesuai dengan jumlah mata pilih ditambah 2,5%, kotak suara 2 kali jumlah TPS, bilik suara juga 4 kali jumlah TPS. Kalau kita mengikuti itu tidak akan pemborosan. Asal sesuai dengan kebutuhan spek, ukuran semuanya yang berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, keputusan dan peraturan atau keputusan kepala daerah, karena khususnya kalau seandainya pelaksanaan kepala daerah. Jadi tidak akan pemborosan. Insya Allah efisiensi terlaksanakan dengan baik. Nah Bu, tentu saja KPU itu nggak bekerja sendiri ya Bu dalam pendistribusian logistik ini. Tentu aja ada keterlibatan stakeholder kayak seperti pengawas atau mungkin peserta pemilu itu sendiri dalam pendistribusian. Nah Bu, apakah mereka punya ruang untuk melihat langsung atau memberi masukan langsung ke kita penyelenggara gitu Bu? Atau gimana keterlibatan stakeholder untuk pendistribusian logistik? Oke, Mbak Penti. Kalau khususnya untuk pendistribusian logistik, kita selalu berkoordinasi ke pihak-pihak luar. Tentunya tidak luput dari pengawasan Bawaslu Kota Bengkulu, karena mereka adalah sebagai pengawas penyelenggara pemilu. Nah, juga kita berkoordinasi ini terkait dengan pendistribusian itu sudah pasti dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan bencana daerah. Nah, kenapa kita undang mereka? Ya, kita untuk antisipasi, minta masukan kepada pihak-pihak terkait. Mungkin nanti pada saat ada bencana, nah kita bisa menerima masukan dari pihak BNPB. Karena di daerah Bengkulu ada daerah-daerahnya yang ada rawan bencana banjir. Jadi kita bisa minta masukan dari pihak
pihak terkait. Selanjutnya juga dari dari pihak kepolisian. Nah, terkait dengan distribusi logistik, pihak kepolisian itu kita libatkan pada saat pengawalan surat suara dari penyedia ke gudang KPU Kota Bengkulu. Jadi mereka kita libatkan agar pengawalan surat suara ya aman. Jadi dari mulai perusahaan penyedia sampai ke gudang logistik. Jadi itu salah satu pihak-pihak yang terkait dalam pengawalan atau pengawasan diskusi logistik. Itu. Gitu ya Bu, jadi KPU nggak bekerja sendiri, banyak juga pihak-pihak lain yang terkait. Nah Bu, sebagai penutup nih Bu, apa harapan dan komitmen KPU Kota Bengkulu ke depan dalam mewujudkan tata kelola logistik pemilu supaya semakin baik, semakin efisien, dan bisa tentu saja dipercaya publik gitu Bu? Ya, harapannya ke depan, pengalaman selama ini KPU Kota Bengkulu insya Allah sudah melakukan pengelola logistik dari mulai perencanaan sampai pendistribusian, arus baliknya sudah dilakukan dengan baik. Nah, mudah-mudahan ke depannya itu lebih baik lagi. Tentunya kita tetap berpegang pada peraturan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan KPU, dan tidak menutup kemungkinan. Harapan kita juga dari masyarakat meminta masukan, saran, evaluasi. Bisa jadi dari pihak luar ada masukan, saran terhadap pengelolaan logistik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu dalam pemilihan atau pemilu yang lalu. Jadi gitu ya Bu, luar biasa sekali obrolan kita. Terima kasih banyak Ibu Betty atas ilmu dan insight yang sangat menarik hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka perspektif baru ya terhadap pendistribusian logistik. Nah, teman pemilih jangan lupa ikuti dan pantau terus informasi kepemiluan di sosial media resmi kami KPU Kota Bengkulu, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga ada di X. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.